Salam hangat kita semua. Pernahkah kamu menjalin hubungan persahabatan yang membingungkan? Bukannya merasa bahagia, malah justru merasa stres dalam hubungan tersebut. Dan bukannya merasa nyaman, kamu malah seringkali merasa insecure. Nah, bila jawabannya iya, kemungkinan kamu sedang terjebak dalam hubungan dengan teman kamu yang toksik. Nah, sebenarnya agak sulit sih mendefinisikan sikap toksik seseorang. Tapi nih, secara umum, seseorang bisa disebut berperilaku toksik apabila orang tersebut terus-menerus membuat kita merasa buruk. Nah, di dalam lingkungan pertemanan, tentunya kita akan menghadapi berbagai macam karakter dan sifat yang sangat beragam. Ada yang bisa kita terima dan sangat cocok, sehingga bisa dijadikan sahabat. Namun, ada juga yang hanya menjadi teman biasa. Walaupun pertemanan atau persahabatan sudah berlangsung lama, tak bisa jadi jaminan nih keseluruhan karakternya akan bisa terlihat. Lambat laun, sifat aslinya akan terlihat dan kamu harus siap jika beberapa di antaranya ternyata memberi pengaruh buruk. Nah, bisa jadi teman dengan karakter tersebut termasuk dalam teman toksik yang perlu diwaspadai. Teman toksik ini akan menusukmu dengan racunnya. Mereka selalu membawa efek negatif dalam kehidupan. Mereka sering membuat kita stres, makan hati, tidak nyaman, bahkan kesal. Ia seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Dalam hal ini, kita harus punya strategi nih untuk menghindarinya karena tidak bermanfaat. Nah, mungkin tanpa disadari, kamu pernah atau sedang berteman dengan teman yang toksik. Tipe teman toksik ini butuh beberapa cara untuk mengatasinya. Kamu bisa mengenali mereka dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama nih, setiap kali kamu berbincang-bincang dengan mereka, apakah kamu merasa lelah, takut, marah, atau pesimis? Nah, yang kedua, apakah setelah mengobrol kamu merasa tidak berdaya? Yang ketiga, apakah mereka sering mengeluh? Yang keempat, apakah mereka selalu membesar-besarkan masalah kecil hingga memicu konflik? Dan yang terakhir nih, apakah mereka kerap mencari-cari kesalahan dalam diri kamu? Coba nih kamu pikirin. Dari pertanyaan yang tadi, apakah di antara kamu pernah merasakan hal itu? Nah, jika iya, bisa dipastikan orang tersebut toksik untuk kamu. Orang-orang yang memiliki gangguan mental, misalnya depresi, akan mudah terkena efek dari toxic people. Pasalnya, penderita masalah kejiwaan sudah peka terhadap emosi negatif. Berada di sekitar orang-orang toksik akan membuat mengidap gangguan mental merasa lebih lemah dan labil. Meski begitu, menjauhi toxic people tidak semudah yang kita bayangkan loh. Nih, bayangin aja bagaimana jika mereka teman sekantor kamu atau kolega yang sering melakukan proyek bersama. Atau apabila mereka adalah orang tua atau kerabat kamu sendiri. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa kamu lakuin untuk menghadapi orang-orang toksik dan membebaskan diri dari hal-hal negatif. Nah, kira-kira apa aja ya tipsnya? Nah, sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mensupport kami dalam membuat konten-konten baru. 1. Jangan mengikuti permainan mereka. Menyalahkan orang lain atas segala hal adalah salah satu jenis permainan yang sering dilakukan oleh toxic people. Daripada mendapat kritikan, mereka akan memutarbalikkan fakta dan bersikap sebagai korban alias playing victim. Mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengiyakan atau tersenyum aja demi menghindari konflik. Tapi sikap seperti itu justru akan membuat mereka makin sering melakukannya. Atau lebih buruknya, mereka menganggap kamu sebagai target empuk nih. Pastikan bahwa mereka tahu kalau kamu tidak setuju dengan pendapat mereka. Ungkapin aja ketidaksetujuan ini dengan baik dan hindari menuduh langsung. Kemungkinan besar orang toksik tidak akan menerima pendapat atau omongan kamu. Tapi tidak apa, karena cara ini akan membuat mereka berpikir ulang untuk membombardir dan mengganggu kamu. 2. Bicara langsung. Banyak di antara kita ketika menghadapi teman yang toksik mengambil cara-cara yang dramatis. Kita bertengkar dengan hebat, saling sindir di media sosial, dan lain sebagainya. Cara-cara seperti ini bukan hanya tak elegan, namun juga menyedot energi kita. Nah, daripada kita mengambil cara seperti itu, sebaiknya kita bicara empat mata aja. Ajak temanmu untuk membahas masalah yang mengganggu. Katakan padanya jika kamu tak ingin diganggu, agar ia mengerti bahwa tidak selamanya seseorang bisa diperlakukan seenaknya. Kemudian nih, ada batas privasi yang terkadang memang sulit untuk mereka mengerti. Namun dengan memberi ketegasan, bisa membuatnya mengerti bahwa hidup tidak melulu tentang apa yang dia mau. 3. Berani katakan tidak.
Berkata tidak mungkin hal tersulit yang pernah kamu lakukan, entah karena tidak enak atau kasihan. Tapi, jika tidak dilakukan, apalagi pada toxic people, ini bisa menjadi bumerang untuk kamu. Ada kalanya orang toksik menghalalkan segala cara agar kamu menuruti keinginannya. Mereka tidak bisa menerima kata tidak dari mulut orang lain. Tetaplah pada pendirian kamu dan berlatih untuk mengatakan tidak pada mereka. Semakin sering kamu melakukannya, akan semakin mudah pula karena terbiasa. Dengan selalu berkata tidak, orang toksik lama-kelamaan akan menyadari bahwa kamu tidak menyukai perilaku mereka. 4. Berbicara dengan mereka. Jika kamu memiliki hubungan dekat dengan orang yang berperilaku toksik, berbicaralah dari hati ke hati. Mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mereka atau memulihkan hubungan kamu. Kamu bisa mengatakan bahwa sikap mereka itu merugikan dan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Nah, jika mereka terlihat menyangkal, doronglah mereka untuk menemui psikolog supaya akar dari perilaku atau masalah mereka bisa diketahui. Psikoterapi dapat membantu orang untuk mengidentifikasi mengapa mereka berlaku toksik. Mereka juga bisa belajar untuk mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat. Jika perilaku mereka tidak kunjung berubah, mungkin ini saatnya bagi kamu dan dirinya untuk saling menjauh sementara waktu. 5. Minta ia untuk berubah. Tak cukup bila kamu hanya mengatakan kejengkelan yang kamu rasakan atas sikap toksik dari teman kamu. Kamu pun harus menjelaskan bahwa kamu ingin teman kamu itu berubah. Tuntutan kamu ini sama sekali tidak berlebihan. Toh kamu hanya minta agar diperlakukan dengan baik. Kamu tidak minta teman kamu tersebut untuk melakukan sesuatu yang aneh. Yang kamu minta pun demi kebaikan hubungan pertemanan kamu. Jadi jangan merasa bersalah menuntut perubahan sikap toksik teman kamu. Dan jangan mundur ketika teman kamu mulai mengata-ngatai kamu gara-gara hal tersebut. 6. Kendalikan emosi, hindari bergosip. Nah, menghadapi teman toksik memang sangat melelahkan. Karenanya beberapa di antara kita cenderung tergoda untuk melakukan gibah sebagai pelampiasan. Beberapa dari kita mungkin menulis di media sosial mengenai sikap teman kita itu. Atau mungkin membicarakannya dengan kawan yang lain untuk mengeluarkan unek-unek kita. Nah, maksud kita pada mulanya memang tidak jahat. Toh kita hanya ingin curhat, tapi waspadalah sebab katarsis yang kita lakukan tersebut bisa membuat situasinya semakin buruk. Si teman toksik kamu ini nih mungkin akan tahu nih tentang gibahan kamu. Akhirnya dia bakal marah dan membuat drama-drama yang baru. Nggak mau itu semua terjadi kan? Nah, makanya itu, tahan diri kamu. Bila pun kamu ingin curhat, curhatlah pada sedikit orang-orang yang betul-betul kamu percaya aja, daripada kamu mengumbar-umbar dan menyindir di media sosial. 7. Jauhilah teman toksik saat tak juga berubah. Pada akhirnya, kita tak bisa mengatur dan menuntut sesuatu pada orang lain, bila yang bersangkutan terus-menerus menolaknya. Maka dari itulah, ketika semua usaha yang kamu lakukan untuk menghadapi teman yang toksik tak juga berhasil, sebaiknya kamu mulai menghindarinya. Agar tak menyebabkan banyak drama, hindari dia secara perlahan-lahan. Namun, bila si teman mulai protes dan malah koar-koar mengenai sikap kamu yang menjauhinya, jangan ragu untuk langsung memutuskan tali silaturahmi. Memang tak mudah melakukan ini, namun kamu harus ingat bahwa kamu pun berhak untuk bahagia dan mendapatkan teman yang baik. 8. Cari teman baru. Nah, sama seperti mantan pacar, kita sering tergoda menjalin hubungan lagi dengan si teman toksik apabila kita belum mendapatkan penggantinya. Karena itulah, ada baiknya kita mulai mencari sosok sahabat yang baru. Tapi sosok sahabat tak melulu harus teman sepantaran kita loh. Bisa juga adik kita, kakak kita, ibu, bahkan ayah juga bisa mengisi kekosongan kita akan seorang teman. Jadi jangan takut kalau misalkan kita nggak bisa dapat teman baru lagi untuk mengganti teman toksik kita itu. Nah, itu dia tips-tips untuk menghadapi teman yang toksik. Pada akhirnya, menghadapi teman yang toksik memang bukan perkara sepele. Mental kita harus kuat agar tak terpengaruh oleh energi negatifnya. Namun, bukan berarti kita tak bisa menghadapi masalah ini. Nah, sekian video dari kami ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Salam hangat dari kami.